warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat terus ya nak, jaga kesehatannya di rumah. Makan yang benar, makan yang bergizi, minum air putih yang banyak, istirahat juga yang cukup. Oke? Nah, di sini kali ini Bu Sinta akan mengajarkan beberapa materi di tema 5B. Di tema 5B ini. Di tema 5B ini banyak ya nak kita belajar. Ada sistem pernafasan, ada tanggung jawab terhadap lingkungan, ada kegiatan ekonomi, ada informasi penting. Tapi Bu Sinta nggak bahas semua, hanya beberapa saja. Sebelumnya yuk kita berdoa. Berdoa sama Allah supaya kita dimudahkan belajarnya, supaya ilmu-ilmu yang Bu Sinta kasih kepada kalian itu mudah dicernanya. Kita berdoa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Sinta kasih ini bisa mudah diserap sama kalian. Oke? Sip, lanjut ya. Sebelumnya Bu Sinta mau dong kalian berdiri. Yuk kita berdiri, kita tepuk 1, 2, 3. Ya? Oke, berdiri. Bu Sinta contohin ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Gitu ya. Bisa? Terus kemudian tepuk 2. Hey. Tepuk 2. Hey. Terus yang terakhir tepuk 3. Ha. Ha. Gitu bisa? Oke, yuk kita berdiri. Kita berdiri biar lebih semangat belajarnya, biar hormon-hormon kebahagiaan itu naik semua dan muncul semua. Yuk kita berdiri. Bu Sinta yang aba-abain ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Ha. Tepuk 3. Ha. Tepuk 2. Hey. Sekarang tepuk 1, 2, 3. Banyak sudah mau mengikuti Bu Sinta. Silahkan kembali lagi melanjutkan. Yuk kita masuk materi ya. Bu Sinta di sini akan memberikan informasi atau mengajarkan beberapa hal. Yang pertama, akibat dari kita tidak bertanggung jawab kepada lingkungan atau terhadap lingkungan. Apa aja nak? Apa aja sih sikapnya? Banyak ya nak, di lingkungan kita banyak. Bahkan kita sendiri pun terkadang lupa, lalai kalau kita tuh tidak bertanggung jawab. Apa contohnya? Buang sampah sembarangan gitu. Kemudian apalagi suka membakar sampah. Nih Bu Sinta punya gambar. Yang pertama, gambar yang pertama ini ada orang lagi menebang pohon dan pohon-pohonnya pada hilang semua. Ini tidak boleh nak. Ini namanya menebang pohon secara liar. Kalau menebang pohon harus tebang pilih tanam, ditebang kemudian kamu tanam lagi yang baru biar nanti beberapa tahun kemudian mereka akan tinggi lagi atau tumbuh lagi dengan baik. Yang kedua, nih ada petani yang sedang menyiram tanamannya. Kalau menyiram tanamannya dengan menggunakan pupuk organik tidak masalah, tapi yang bermasalah adalah ketika petani tersebut menggunakan pupuk iya betul, yang menggunakan zat-zat kimia. Itu berbahaya sekali buat tanaman ya nak. Apalagi nanti kita makan, berbahaya bagi tubuh. Betul kan? Yang ketiga, ada bapak nelayan lagi menangkap ikan. Nah, kenapa sih Bu Sinta tuh kasih gambar ini? Karena ada beberapa nelayan yang jahat nak. Mereka menangkap ikan itu menggunakan pukat harimau. Jadi seperti dibom. Kenapa dibom? Biar lebih banyak dapatnya. Jadi kalau misalnya nelayan itu menangkapnya dengan jaring, itu nggak masalah. Itu tidak akan merusak laut. Tapi kalau misalnya menggunakan pukat harimau, menggunakan bom, itu bisa membahayakan atau mencemari laut. Yang keempat, banyak asap ya nak. Nah ini asap dari kendaraan. Asap kendaraan ini muncul akibat dari kendaraannya tidak pernah diservis. Jadi lalai, yang punya kendaraan itu lalai. Banyak kendaraan-kendaraan yang tidak diservis menimbulkan asapnya ini
banyak dan hitam. Yang kelima ada, nah benar, ada penembakan liar. Nah, jadi hewan-hewan itu ditembak-tembakin secara liar. Padahal ada hewan-hewan yang dilindungi, itu bisa merusak lingkungan hutan. Yang keenam, ini apa nih? Gambar apa sih nih? Oh, ini tandus. Dia tidak ada pohon akibat dari penebangan liar. Ini adalah beberapa contoh sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Coba deh kita pahami baik-baik. Kita pernah nggak sih nak berbuat yang tidak tanggung jawab? Nah, itu benar. Buang sampah sembarangan. Banyak anak di sekolah itu banyak loh tempat sampah. Buanglah ketika kita jajan, ketika kita habis makan, atau sisa makanan yang di tempat makan itu buanglah ke tong sampah. Itu kan tidak berat-berat banget karena buang tempat sampah. Tidak jauh-jauh juga tempat sampah di sekolah, karena di sekolah menyediakan tempat sampah yang banyak. Kemudian kalau kamu suka lihat bapak-bapak atau ibu-ibu membakar sampah, nah itu juga salah satu sikap yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena sampah yang dibakar itu, pembakaran itu kan ada asapnya. Asapnya itu bisa mencemari lingkungan. Dari beberapa sikap yang tadi Busma sebutkan dan ada di gambar ini, ada dampaknya bagi lingkungan kita. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Tadi ketika ada petani menggunakan pupuk yang menggunakan zat kimia, itu bisa mencemari lingkungan, mencemari tanah, mencemari air. Kemudian kalau nelayan yang mengambil ikan menggunakan bom akan mencemari laut, karang-karang akan rusak, ikan-ikannya juga mati yang banyak. Jadi itu berbahaya, akan mencemari lingkungan. Kemudian asap. Nah, apalagi udara, banyak banget ya nak, di sekitar kita itu banyak pencemaran udara. Jadi udaranya nggak sehat, kita kemana-mana nggak sehat. Pohon ditebang, kemudian udaranya nggak sehat, banyak polusi, makanya kita sering batuk, sering pilek. Itu diakibatkan dari kita sendiri yang melakukan beberapa hal tersebut. Yang kedua, sumber penyakit yang tadi Bu Sunda bilang, batuk, pilek, atau penyakit-penyakit lain, sesak nafas karena udara yang tidak bersih. Itu juga salah satu dampak dari apa yang kita dan beberapa orang lakukan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kriminalitas. Maksudnya apa sih Bu meningkatnya kriminalitas? Jadi banyak orang-orang yang tidak sesuai dengan aturannya nak. Jadi seperti ini, penembakan liar. Ini salah satu kriminalitas, karena tidak boleh nak hewan-hewan itu ditembak-tembak atau dimusnahkan dengan cara seperti ini ya. Itu namanya meningkatkan kriminalitasnya. Kemudian yang keempat ada banjir. Tadi kalau kita buang sampah itu diselokan, digot-got, betul? Itu akan terjadi banjir, meluap. Kalau hujan, air tidak meresap ke dalam karena banyak sampah. Yang terakhir, aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Jadi semua aturan-aturan yang sudah dibuat itu tidak akan berjalan baik karena kita sendiri. Makanya kita harus sering-sering bersyukur, harus sering-sering sadar diri. Oh, bumi kita ini perlu dijaga loh. Oh, lingkungan kita tuh perlu dijaga loh. Untuk apa? Untuk kesehatan kita sendiri nak. Coba bayangin kalau misalnya kamu, aku buang sampah sembarangan aja nggak masalah kok Bu. Toh nanti juga ada yang bersihin. Tidak boleh seperti itu nak. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan untuk kebaikan kita sendiri sampai nanti bertahun-tahun selanjutnya. Seperti itu. Paham ya? Ada yang mau tanya nggak tentang tadi Bu jelasin akibat dari tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan? Oh iya benar. Bu, gimana sih caranya kalau kita sudah mengingatkan teman kita agar tidak buang sampah tapi tetap dia buang sampah? Diingatkan terus nak. Jadi namanya manusia itu khilaf. Namanya
kita sebagai manusia itu punya hilaf, punya kesalahan, terus diingatkan. Ketika ada teman kita buang sampah sembarangan karena malas atau dengan sengaja membuang sampah, diingatkan, kamu tidak boleh begitu dong, nanti lingkungan kita kotor. Terus diingatkan. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Apalagi ada yang mau tanya? Oke, tidak ada yang bertanya ya. Sekarang bisa mau tanya sama kalian. Di lingkungan sekolah, pernah nggak sih kamu lihat ada yang berdagang? Banyak kan? Nah, apa sih berdagang itu? Salah satu kegiatan apa sih berdagang itu, Nak? Ada yang tahu? Pintar. Kegiatan ekonomi. Jadi berdagang adalah salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu tidak serta-merta langsung berdagang, Nak. Ada tahapannya. Kita lihat ke sini. Busa punya gambar. Yang pertama ada produksi. Nah, produksi itu kegiatan membuat barang. Produksi itu kegiatan membuat barang, ya. Orangnya namanya produsen. Ingat, produksi itu kegiatannya. Kalau produsen itu orang yang melaksanakannya, ya. Orang yang melaksanakannya, orang yang melakukannya. Ada lagi yang kedua, habis produksi kemudian diapain lagi? Oh iya Bu, aku mau tanya, contoh produksi apa sih? Produksi itu contohnya misalnya mama kamu dagang kue, jadi dia buat kue dari awal ngaduk terigu, telur, itu namanya produksi. Membuat, menghasilkan, itu namanya produksi ya. Mamamu itu namanya produsen. Oke? Produksi. Setelah diproduksi, itu ke distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang yang sudah dihasilkan. Ya, kayak nih di sini ada ibu-ibu warung. Ibu-ibu warung lagi mendistribusikan dagangannya. Ini namanya distribusi, penyaluran. Orangnya namanya siapa, Bu? Distributor. Distribusi itu kegiatannya. Kalau distributor itu orangnya. Orang yang melaksanakannya. Jangan tertukar. Ya. Jadi distributor itu orang yang menyalurkan barang yang sudah diproduksi. Yang terakhir itu konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang. Ini ada ibu, ayah, anak-anak yang sedang makan ikan, makan lauk-lauk. Ini namanya kegiatan konsumsi, kegiatan menghabiskan barang, ya. Orangnya namanya siapa, Bu? Namanya konsumen. Konsumen itu seperti apa? Seperti kita. Bu Sinta beli makan di kantin, Bu sebagai konsumen. Ibu kantinnya sebagai apa? Sebagai distributor. Pintar. Jadi konsumen itu kegiatan untuk menghabiskan barang, ya. Nah, banyak kan? Tadi Bu tanyakan, banyak gak sih di sekitar lingkungan kamu, lingkungan rumah kamu, lingkungan sekolah kamu itu yang kegiatan ekonomi itu banyak apa enggak? Banyak, betul, banyak yang berdagang. Contohnya di sekolah ada foto Pak Min, betul? Itu namanya kegiatan ekonomi. Ada lagi, Nak, di keluarnya lagi ada mie ayam, betul? Nah, banyak sekali kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita, yang dimana mereka juga harus menghargai sesama kegiatan ekonomi tersebut, sesama orang yang berdagang. Kita harus menghargai. Bagaimana caranya kita menghargai? Bagaimana caranya kita agar terus kegiatan ekonomi itu berlangsung lama, karena itu sangat diperlukan, ya. Caranya yang pertama itu support, Nak, saling support, tidak boleh berlaku curang. Jadi harus saling menghormati satu pedagang antara pedagang satu dengan pedagang lain. Jadi harus saling menghargai atau saling support. Yang kedua itu tidak boleh melakukan kecurangan.
Misal kecurangan gimana? Misal sama-sama berjualan soto, tapi soto yang itu bisa lebih murah, padahal harganya itu sebenarnya tidak segitu. Itu namanya kecurangan, itu tidak boleh. Itu dapat merusak kegiatan ekonomi karena berbuat curang, karena kita tidak menghargai kegiatan ekonomi tersebut. Apalagi Bu tadi udah mensupport. Yang kedua, tidak boleh berlaku curang. Yang ketiga, bisa memberikan saran-saran yang baik terhadap pedagang. Contoh, Bu Sinta dagang sebelumnya, ada yang di sini yang mamanya pedagang atau jualan? Oh, ada yang jualan baju, ada yang jualan kue. Nah, saling support dengan memberikan saran yang positif. Misal, Bu harusnya makanannya seperti ini loh biar enak. Oh iya, terima kasih banyak. Terus yang jual makanan bilang juga, oh harusnya bajunya seperti ini Bu. Seperti itu. Jadinya saling memberikan saran yang positif. Insya Allah kalau kita saling menghargai para pedagang-pedagang tersebut atau kegiatan ekonomi tersebut, insya Allah akan berjalan lama dan akan membantu kita dalam kegiatan sehari-hari. Seperti itu. Oke, Bu Sinta mau tanya sama kamu sekarang. Ada nggak sih di rumahnya itu yang pedagangnya suka berantem? Atau di pasar deh, di pasar banyak kan di pasar tuh dagang sayur banyak berderet, dagang ikan berderet. Pernah ada yang lihat berantem? Tidak, karena mereka saling menghargai. Indahnya ketika kita saling menghargai itu seperti itu. Nah, walaupun kita berjualannya itu sama, tetapi kalau saling menghargai itu tidak akan terjadi pertengkaran. Seperti itu, ya. Ada yang bertanya? Paham semua? Oke, pintar. Berarti Bu Sinta mau tahu kalau kamu sudah semuanya udah paham apa yang Bu Sinta kasih tahu. Bu Sinta ada tugas ya. Tolong buka buku tematik halaman 5B. Buku tematik 5B halaman 96. Kalau tidak salah 96. Dibuka, dikerjain di buku tulis saja ya, di buku tulis, tidak usah pakai soal. Jadi kamu tolong kerjain. Bu Sinta mau tahu nih, paham gak sih tentang yang tadi Bu Sinta ajarin? Oke, kita bisa tunggu ya hasilnya. Nah, sudah semua Bu Sinta udah jelasin, Bu Sinta sudah menjelaskan materi semuanya, tidak ada yang bertanya juga. Mudah-mudahan benar-benar kalian itu paham. Yo, Bu Sinta mau tanya tadi Bu Sinta ajarin apa sih? Apa? Betul, akibat dari tidak bertanggung jawab. Banyak sih, tadi banyak ya kegiatannya atau sikap-sikapnya yang dampaknya juga banyak. Kemudian kegiatan ekonomi juga sama. Kegiatan ekonomi kita harus saling menghargai. Indah banget ya nak. Kalau kita bisa menjaga lingkungan, kita bisa saling menghargai satu sama lain, itu indah banget. Nggak pernah berantem, tidak ada pertengkaran pasti. Betul kan? Sip. Ya sudah, kalau seperti itu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bu Sinta izin. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Sinta berikan ini bermanfaat untuk kalian, bisa diserap maksimal. Jadi kamu paham, bukan menghafal ya, paham akan yang bisa sampaikan hari ini. Ya, bisa pamit sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.